alaik azkal azkiya. Salamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik, keselamatan untukmu. Azkal azkiya, orang yang paling suci. Assalamu alaik, keselamatan untukmu. Azkal azkiya, orang yang paling takwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad, betul, anak saya lahir kembar Pak Ustaz. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tolong kasih nama Pak Ustaz. Yang pertama azkal azkiya, yang kedua azkal azkiya. Masya Allah, so sweet. Orang Islam kalau ketemu sama Nabi, assalamu alaik. Orang Yahudi ketemu Nabi, assalamu alaik. Apa bedanya? Mirip. Assalamu alaik, keselamatan untukmu. Assalamu alaik, matilah kau. Assalamu alaik. Ibu, kalau ada tetangga yang kurang baik, assalamu alaik. Jangan dipraktikkan. Tetap ucapkan assalamu alaik. Tetangga dekat rumah yang kelahi, besok sama-sama belanja sama dia. Assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik azkal azkiya. Wih, katanya. Sabar. Kenapa? Allah berikan balasan yang mulia. Orang Yahudi mengucapkan salam, assalamu alaik. Datang Aisyah yang ada di samping Nabi langsung balas, waalaikumsalam wal la'nah, matilah kalian dan kalian dilaknat Allah. Begitu kalau perempuan balas 2-1-2 dia balas 2-1. Assalamu alaik, mampuslah kau. Waalaikumul la'nah, laknat Tuhan untuk kalian. Datang Nabi SAW, kanjeng Nabi. Apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Aisyah, sabar Aisyah, gak boleh ngomong gitu. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah mengajarkan kita berkata santun, lemah lembut, tak boleh kasar-kasar, kata Nabi. Mahlan ya Aisyah, tenang Aisyah, jangan ngomong begitu. Apakah Nabi mengajarkan lanjutkan, hajar, bantai, lanjut terus? Tak boleh. Yalah, Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja itu. Itu ceramah Ustaz yang sedang viral sekarang, kata-katanya kasar, ngejek orang. Itu bukan saya mengejek. Itu orang sudah mengejek agama. Kalau ada perlu, tidak perlu beragama, tidak perlu bertuhan, bisa baik, ngapain cari Tuhan? At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong, sodakoh. Allahu Akbar. Pahami ceramah saya baik-baik. Kalau saya selalu menyebut dalam ceramah saya di Mesir, saya di Maroko, saya di Mesir, saya di Maroko. Ustaz kok sombong sekali? Saya sedang menembak orang-orang yang ngejek saya. Soman apa tuh? Tahu apa dia tuh? Nggak pernah sekolah. Dianggapnya saya tak pernah sekolah. Saya jauh-jauh sekolah. At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang sombong adalah sodakoh. Tapi sehari-harinya Somad ini orangnya lembut. Jangan katakan saya ekstrim. Jangan undang lagi Ustaz Somad. Itu Ustaz yang keras, ekstrim. Ustaz Somad itu es krim, lembut dan manis. Kalau mau tambah lagi, agar-agar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kalau ketemu sama orang salaman, assalamualaikum. Tadi di rumah Pak RW, assalamualaikum. Ketemu tokoh masyarakat, assalamualaikum. Jumpa kiai dari majelis ulama, assalamualaikum. Jumpa qari kita Ustaz Halimi, assalamualaikum. Cukup dengan pipi kiri, pipi kanan, masya Allah, assalamualaikum, assalamualaikum. Orang mati dikubur, kita tetap ucapkan assalamualaikum. Misalnya ini kubur makam, maka kita tetap salam, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullah mustaqim minal mustakhirin nasallahu lana wa lakumul afiyah. Loh, panjang salamnya Pak Ustaz. Ya panjang. Kami selama ini pendek, assalamualaikum ya alal kubur. Itu yang edisi singkatnya. Aslinya panjang. Nanti carikan bacaan panjang, cetak 1/4 baleho ini, tempel di makam-makam di Jakarta, supaya teman-teman kita yang ziarah kubur bisa tahu bacaannya. Tarik nafas panjang. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullah mustaqim wa sallallahu afiyah. Yang belum hafal, apa yang kau baca tadi? Adalah. Siapa yang tanya-tanya? Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya waktu ceramah tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wajib dijawab. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Kapan itu? Waktu sholat. Imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu nggak boleh jawab. Jangan waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Mana itu? Itulah waktu lewat di kubur. Assalamualaikum ya alal kubur. Kita tak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempat dia menjawab, waalaikumsalam, pingsan pun. Yang datang maulid ini dapat syafaat Nabi, amin. Yang datang maulid ini, maka dia mendapatkan 3. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat rumahmu, selamat kebunmu, selamat kotamu, selamat negerimu, selamat istrimu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah hidupmu, berkah matimu. Itu yang tidak didapatkan orang yang duduk-duduk di rumah nonton sinetron tak tentu arah. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan salam. Maka kenapa orang Islam sekarang tidak mendapatkan salam, rahmat dan barakah? Karena salamnya tidak tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Salamnya singkat, Assalamualaikum. Apa ini? Bertamu ke rumah orang nggak tepat. Assalamualaikum. Pendek. Ini enggak. Assalamualaikum. Coba tanya sama Ustaz Alimi Qari yang suara Masya Allah. Ustaz Alimi, ada ndak huruf waw di situ saja? Assalamualaikum. Mana ada? Assalamualaikum atau atau. Assalamualaikum warahmatullah. Maka ucapkanlah salam. Setelah itu salaman. Mamin muslimaini, ada 2 orang muslim yaltaqiyani, ketemu, wa yatasafa'ani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah hapuskan dosa dia. Salaman dosa hapus, salaman dosa hapus, salaman dosa hapus, salaman dosa hapus, salaman dosa hapus. Hapus dosa, tapi hutang enggak. Salaman, salaman, salaman. Kalau kau tak bayar hutang, cincai lah. Nggak bisa salaman hutang. Sebelum sholat, selesai sholat, salaman. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa salaman? Nggak boleh salaman. Kalau sebelum sholat tadi dia nggak salaman, sebelum sholat dia belum salaman, selesai sholat dia salaman, namanya mustahab, dianjurkan, kata Imam Nawawi. Kalau sebelum sholat dia sudah salaman, saya sudah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah, boleh. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. At-tahiyatul markatu salawat. Salam. Selamat. Tapi selama saya sampai di Jakarta Utara ini, dari mulai dalam rumah tadi sampai di jalan, yang salaman hanya sesama lelaki saja. Yang perempuan tak boleh. Li ayyut'ina, ditusukkan paku dari neraka, bimikhyatin min nar. Paku dari neraka ditusukkan ke kepalamu, khairun, lebih baik daripada engkau bersalaman dengan perempuan yang tak mahram. Jangan. Saya sedang jalan di airport, datang anak gadis, Ustaz. Di kampus, saya ngajar di kampus, pertemuan ke-16 datang mahasiswi, Ustaz. Tak boleh itu. Alah, Ustaz Somad ngomong aja. Kemarin di Pekanbaru saya lihat kok dia salaman, itu makcik saya, encing gue itu. Ini salaman, ya boleh. Orang tua, misalnya saya pulang kampung, ketemu sama teman emak-emak saya yang udah umur 70. Oh lah anakku Abdul Somad, apa kabarmu nak? Enggak mungkin saya kata, ditusukkan api neraka tuh. Oh loh, kejutlah dia, maka tetap salaman. Tapi ibu-ibu hati-hati, ibu-ibu yang tua hati-hati juga, karena sekarang ada anak muda yang terkena penyakit naksir sama nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Makanya nanti kalau ada anak muda salaman agak lama, cepat tarik. Sakit ya? Ini salaman yang gini nggak pernah saya pelajari di Mesir, tak pernah saya pelajari di Maroko. Salam. Ustaz dapatnya dari mana? Mahabharata. Namaste. Cuman kadang kalau saya diundang di kantor BUMN, kantor dinas, ada yang non muslim, ada yang macam-macam yang belum ngaji, saya sudah gini, dia tetap mepet saya. Kena juga. Astagfirullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayang kepada Nabi Muhammad SAW, yang pertama salawat.
sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah ikuti kelembutan, rahmat, kasih sayang. Yang terakhir, yang ketiga, kalau sayang sama Nabi Muhammad SAW, jaga warisannya. Seorang nenek-nenek tua memegang sapu tangan yang sudah keriput hancur. Ini dia sapu tangan, dipegang, tangannya menggeletar. Datang cucunya, mbah, nek, ngapain pegang sapu tangan itu? Campakkan saja, nanti ku belikan yang baru. Ini bukan sapu tangannya, cu, tapi ada kisah di balik ini. Inilah 70 tahun yang lalu mbahmu memberikan ini, sampai hari ini ku kenal. Apa kata cucunya? So sweet, nek. Sayang sama Nabi, Nabi tidak meninggalkan sapu tangan. Sayang sama Nabi, Nabi tidak meninggalkan cincin. Yang ditinggalkan Nabi adalah Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan. Maka bacalah Al-Quran. Saya mau ngaji kemana? Datang ke Ustadz Halimi. Suaranya menggetarkan, merinding kita mendengar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa betul kita tak bisa mengaji. Masya Allah. Tadi direkam apa tidak tadi? Direkam. Tolong potong nanti, khusus untuk ngaji, upload ya. Buat di situ Ustadz Alimi Jakarta Utara, biar mudah saya nyarinya di YouTube. Nanti saya mau share. Allahu Akbar. Ngaji. Ibu-ibu masih ada ngaji yasinan? Baca yasinnya betul-betul dari awal sampai ujung. Ini banyak orang yasin ujung-ujung aja. Turja'un. Yakut. Ngaji. Ustadz Halimi, mohon Ustadz datang ke masjid kami setiap sore 9 masjid ya Pak Ustadz, habis asar ya. Ibu-ibu, sore ini kita ngaji tapi enggak baca ya sama-sama lagi, tapi bacanya 5 ayat. Nah ibu silakan baca 5 ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Cukup Bu. Ibu berikutnya. Nah itu tanda-tanda tuh. Tapi jangan diusir. Mentang-mentang nggak bisa ngaji, nggak bisa kan? Nah kita lihat, jangan. Orang sekarang tinggal di kota metropolitan, di zaman edan masih mau ngaji. Alhamdulillah. Biarkan dia ngaji terus. Ibu batuk ya? Iya. Nah, nanti rajin-rajin beli obat batuk ya, jahe sama madu ya. Nah, nanti akan minggu datang ya. Nah, udah ibu baca. Nah, baca Bu. Ya asin. Ibu baca ya asin. Rupanya dia baca Latinnya. Ya asin. Dah. Jangan ditertawakan, enggak boleh. Ibu selanjutnya yang ketiga, Bu. Ya baca. A'udzubil. Di sini, Bu. A'udzu. Lu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Lu. Sebentar ya Pak Ustaz, jemput gigi dulu ke rumah. A'udzu billahi minas sai, bukan sai. Ambil ayam. A'udzu billahi minasy syaitan, bukan to. A'udzu billahi minasy syaitanir, bukan ara, tafkhim ara. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Masya Allah. Mantap Pak Ustaz. Entahlah. Oke, lanjut ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan roh. Ada ha, ada ha. Pegang dada, pegang. Kalau dia bergetar, itu ha besar. Tapi kalau tidak ada getarannya, itu ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi gosok gigi. Nah, belajar tajwid. Ha. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang betul Bu. Panjang betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khairukum
dari ujung sana sampai ujung sana sampai ujung sana. Khairukum, siapa yang paling baik? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Siapa yang paling baik? Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Quran. Ustaz Somad, di sini banyak LC. Ada alumni dari Riyadh, ada alumni dari Al-Azhar Mesir, ada alumni dari Pakistan. LC, manfaatkan mereka. Adik-adik, ini ada kelompok anak remaja, kalian datang bacaan Al-Quran ya. Ustaz Halimi sudah sibuk di sana sini, beliau pula mau mengadakan penyuluhan, ada orang menikah, maka kalian bagi-bagi tugas ya. Ini manfaatkan. Guru matematik dibayar mahal, guru fisika, kimia, biologi, tapi guru mengaji di MDA gajinya 600.000 sebulan, itu pun digaji 3 bulan sekali. Gimana dia mau makan ngasih anak istrinya? Heran kenapa anak-anak kena narkoba, kenapa kena zina, kenapa otaknya rusak. Kita tidak memperhatikan Al-Quran. Uang yang banyak, mobil yang mewah, duit yang banyak tidak bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya tanah buat MDA, itu masjid. Masya Allah, ada sekolah agamanya, buat pengajian di dalam. Tanah yang ada, bapak yang punya tanah buat, nggak perlu pesantren sejauh mata memandang, cukup 3 kelas saja. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. 30 orang, 30 orang. Yang punya duit banyak. Bapak ibu punya banyak duit. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau udah cerita duit, diam. Tapi kalau cerita, mari kita berselawat. Allah berselawat. Allah. Mari teriak, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang bangun lokal untuk masjid? Mudah-mudahan setiap ibu bapak masing-masing punya duit 100 juta. Maka kalau ada uang 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Diam kan dengar zakat 2,5 juta? Maka keluarkanlah zakatnya. Ingat, uang yang tidak dizakati akan keluar dengan sendirinya. Percaya nggak percaya terserah. Orang kan keluar, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, dibawa ke tempat kusuk, tangan sakit, dibawa ke akupunktur pakai jarum jahit, jarum gos, makin sakit. Gimana Pak setelah akupunktur? Makin sakit, nggak mempan, dibawa ke tempat yang lebih besar, paku payung, makin sakit. Akhirnya pergi ke Singapura. Sampai di Singapura datang dokter Tionghoa pakai martil kecil. Hanya lapuk lah, lama pakai. Ternyata lutut tadi sudah lama dipakai, harus diganti dengan lutut besi. Besi ya. Dia yang dia takutkan besi itu bukan apa-apa. Mana tahu dia marah, ditendangnya bininya mati kontan. Besi. Pas masuk di pesawat, tet, detektor logam. Bapak buka ikat pinggangnya. Aku sudah tak ikat pinggang, tak ada. Tet, buka jamku tak ada. Lalu di mana Pak? Ini nih. Dipasanglah. Berapa nih harganya? Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Duit hantu dimakan setan. Oleh sebab itu sodakoh tolong agama Allah. Orang miskin belum tentu jadi azab, orang susah belum tentu azab. Yang azab adalah orang kaya tapi tak pernah dipakai menolong agama Allah. Allahu Akbar. Pakai yang punya kekuasaan, Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, Pak Menteri, pakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mati, itulah yang akan menjadi amal jariah. Ustadz Somad ceramah di Masjid Jenderal Muhammad Yusuf. Di mana? Di Sulawesi Selatan, Makassar. Orangnya sudah lama meninggal, tapi masjidnya besar sampai hari ini. Itulah yang akan mengalir. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Ibu-ibu, bapak yang sudah makan dari tadi, makan pagi, makan siang, makan malam, busuk. Pakaian, berapa pakaian? Lapuk. Tapi yang kau sedekahkan, itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong agama Allah. Masjid jangan sampai kosong. Tapi saya yakin kalau pengajiannya aja begini, pasti sholat maghrib nanti sampai ke kolam-kolam masjid. Makanya Nabi selesai sholat, mohon maaf, kalau saya jadi imam,
Mohon maaf bapak-bapak, kalau saya jadi imam, nih makmumnya. Oh, Nabi selesai sholat salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi pun miring ke kanan. Ma, anaknya nanya, kenapa imam miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena makmum ingin dapat barokah sebelah kanan. Tapi ada cara yang kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Oh, Nabi menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi mau inspeksi, meriksa satu-satu. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tak datang? Jangan. Saya sampai sekarang belum pernah selesai sholat menghadap ke jamaah. Kenapa? Saya grogi. Dan saya tidak punya keberanian untuk nanya, karena saya tak ada kuasa. Abu Somad tak punya kekuasaan. Bayangkan kalau saya gubernur, jadi imam, saya bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana kanwil, mana yang berkepala, mana yang tak berkepala. Kenapa tak ada sholat berjamaah? Oh, bapak-bapak dari tentara, jenderal bintang 5, bapak-bapak dari kepolisian, tidak perlu ceramah, cukup dengan seragamnya, sholat dia di masjid. Pakai seragam, pakai pistol. Apa kata ibu-ibu? Nak, tengok itu bapak, pakai pistol besi dia sudah. Bapakmu pistol air tak mau sholat di masjid. Itulah dia. Bangga kita. Kenapa? Orang-orang berseragam, orang-orang punya kekuasaan, ikut meramaikan masjid. Luar biasa. Kalau sholat subuhmu sudah seperti sholat Jumat, maka di saat itulah bergetar hati Israel, karena Palestina akan segera merdeka. Allahu Akbar. Berhasil tidaknya pengajian ini bukan dari 3 jalan yang penuh, tapi kita lihat sholat subuh besok. Kalau ramai berhasil, kalau tidak, saya sudah ceramah 1 jam 30 menit, 90 menit saya ceramah. Padahal di mana-mana saya ceramah cuman 45 menit. 45 menit saya ceramah, jamaah sudah. Kadang saya ceramah baru setengah jam, keluar kuda Nil. Tapi di sini saya ceramah yang tegak, tetap tegak berdiri. Tetap tegak dari tadi 90 menit. Padahal dari kata sambutan sudah berdiri. Luar biasa. Rekaman berapa nih? Di mana-mana biasanya kamera aja yang merekam. Ini kamera sampai dibalut pakai koran. Luar biasa. Itulah hebatnya. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dimudahkan segala urusannya. Allahumma sahil umurana, beri kami kemudahan ya Allah. Allahumma anzilir rahmata, turunkan rahmat, wassalamata, keselamatan, wal barakata, keberkahan. Allahumma barik lana fi rizqina, berikan berkah pada rezeki kami ya Allah. Allahumma jma' bainana wa baina nabiyina, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, keji dan munkar ya Allah. Saya sangka sudah habis, rupanya masih banyak lagi. Enggak apa-apa, no problemo. Cara menumbuhkan semangat ibadah dalam rumah tangga gimana Pak Ustadz? Habis ngaji, nanti malam cepat tidur, jam 9, jam 10 tidur. Enggak bisa Pak Ustadz tidur jam 10, biasa tidur jam 2, habis isya makan antimo. Nah nanti antimo itu kan obat tidur, ngantuk. Jangan bodrek. Lalu kemudian nanti malam jam 3 setel jam. Nah, ibu punya HP, bapak punya HP, setel jam. Jam ting 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 jam 3. Enggak juga bangun, HP bapak setel pakai lagu Mati. Lagu Pasha Ungu. Mati, atau lagu Ustadz dari Sulaiman, oh kaya mati, orang miskin mati, mati. Nah setelah bapak terbangun, bapak ambil air, lalu bapak ambil air, bapak percikkan ke wajah ibu. Bangun. Nah itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling, maka dibentangnya lah sajadah. Mana kiblatnya nih? Sana kiblat. Bentang sajadah. Warulah, bentang sajadah. Apa judulnya malam ini Kanda? Di bawah mihrab cinta. Usolli sunnatat tahajjud
raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Sudah punya makmum di belakang. Yang ketawa yang belum punya makmum pula tuh. Allahu Akbar. Sampai salam nggak bunyi. Selesai sholat, mas, ya. Sholat tahajud kan ada suaranya, ya. Mas kok nggak ada? Adinda, ini imam silent. Maka bangunlah rumah tangga dengan sholat berjamaah, tapi bukan sholat wajib. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar tetap di masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Cara menghadapi pasangan yang terlalu keras, Pak Ustadz, jadikan dirimu hamba sahayanya, maka dia akan menjadi budak di bawah tapak kaki. Lembutkan, ya Allah, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan lupa malam solat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, raka'atain lillahi ta'ala, hajatnya untuk melembutkan hatinya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, lembutkan hati Fir'aun ini, ya Allah. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar bisa menjadi seperti Ustadz? Jangan seperti saya, nanti dia kurus. Mendidik anak seperti Buya Hamka. Buya Hamka doktornya 3. Doktor dari Universitas Al-Azhar, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Nulis novelnya mantap, Tenggelamnya Kapal Panderwik. Nulis tafsirnya mantap, Tafsir Al-Azhar. Ceramahnya mantap, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti Buya Hamka. Amin. Anak saya baru berumur 9 bulan. Mantap. Doakan agar menjadi hafizah, Pak Ustaz. Semoga anak-anak kita semua menjadi para penghafal Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pernah dengar bahwa hadis yang tertulis sekarang ada kitab-kitab hadis tak sampai 100.000 hadis, tapi dikatakan bahwa Habib Umar menghafal 300.000 hadis. Jadi bagaimana cara beliau mendapatkan semua hadis itu, Pak Ustadz? Dijawab oleh Munadir Ahsan Kailani dari India. Munadir Ahsan Kailani tentang ucapan Imam As-Suyuti, hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Bukan matannya tapi sanatnya, karena satu hadis sanatnya bisa sampai 70 sampai 100. Jadi kalau ada orang hafal sanad matan 1 tapi sanadnya banyak. Sanad itu apa? Silsilah periwayatan. Umar silsilah periwayatan. Bukhari dapat dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah dapat dari Malik bin Anas, Malik bin Anas dapat dari Abu Zinad, Abu Zinad dapat dari Al-A'raj, Al-A'raj dapat dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum menahan-nahan uang kas masjid padahal jamaah sedekah untuk umat? Masjid Jogokarian Yogyakarta setiap hari Jumat pengumuman saldo 0. Setiap hari Jumat pengumuman saldo 0. Kenapa? Semua duit dari masjid langsung dipakai, karena itu duit umat untuk umat. Bangunkan ke MDA, Allahu Akbar. Belikan ke karpet, buat jamaah nyaman. Itu bukan duit kita. Kalau ada yang mau ngatur buat administrasi, boleh. Simpan-simpan, jaga-jaga. Mana tahu nanti ada keperluan. Oke, tapi dibanggakan. Masjid kita hari ini, alhamdulillah, 200 juta. Untuk apa banyak-banyak? Hukum imam yang tidak fasih. Kalau ada imam tidak fasih, gimana Pak Ustadz? Kok bisa dia maju jadi imam? Kenapa tidak ada fit and proper test? 9 masjid ini kumpul bersama, angkat fit and proper test. Ketua timnya qori kita. Tes suara imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira lulus nggak nih ya? Jangan sampai maju ke depan ijazah Nasrullah. Bagaimana cara menasihati ayah saya yang jarang sholat? Adik-adik yang sudah ngaji, jangan pulang ke rumah manggil ayahnya. Ayah, mama, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Bagaimanapun kau adalah anak kecil di depan orang tuamu, maka
fotokopikan buku Ustadz Somad, bisa di-download di Play Store. 99 tanya jawab sholat. Buka pertanyaan yang ke-77. Apakah hukum bagi orang yang tidak sholat? Kafir. Campakkan jenazahnya ke kolam. Buka di YouTube. Cara nyarinya www.youtube.com. Tulis di situ Somad sholat, enter, nanti dapat. Ustadz, apa hukum orang tak sholat? Orang tak sholat kafir, jangan dimakamkan kaum muslimin. Campakkan. Nanti dia tengok, iya juga ya. Doa, doa silahul mu'min. Jangan lupa kau doakan bapakmu, jangan lupa kau doakan ayahmu. Apakah hukum perempuan haid masuk masjid untuk tujuan ngajar Al-Quran ta'lim di emperan masjid? Kalau ada ustadz lain yang membolehkan, mungkin dia pakai mazhab yang membolehkan. Tapi saya Abdul Somad pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Perempuan tidak masuk masjid, maka di emperan masjid boleh. Ngajar ngaji boleh, tapi putus-putus. Innallaha la yastahi ayat riba. Itu cara ngajar kalau dalam keadaan haid. Di Plumpang kami sedang merintis lembaga tahsin. Masya Allah, taklim Quran dari umur 4 tahun sampai 50. Mohon doakan Ustaz rumah kami. Mudah-mudahan rumah Quran ini mendapat pertolongan Allah dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dekat rumahnya ada masjid surau langgar musola, jangan cuma tempat sholat saja, buat tiru seperti yang dilakukan di Pelumpang. Ini pengajian, ramai pengajian, gak ada gunanya kalau tidak ada perubahan. Yang belum pandai ngaji, besok harus berubah. Allahu Akbar. Pak Ustadz, saya akhwat. Kelihatan dari tulisannya. Jika saya ingin menawarkan diri kepada seorang ikhwan yang saya suka, apakah boleh? Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang kasih tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan berdiri. Apa kata dia? I give myself for you. Aku berikan diriku untukmu. Nabi diam saja, no comment. Karena Nabi terlalu lama diam, akhirnya tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau nggak mau, untuk aku aja lah. Kata Nabi, ente serius mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Cari cincin besi. Cari cincin besi, biar ku nikahkan. Dia pulang ke rumah, cincin besi nggak ada. Cari lagi, dapat kain. Ada kain ya Rasulullah. Berapa kainnya? 1. Untuk mahar. Iya. Nanti kalau istrimu pakai kain, kau pakai apa? Nah, akhirnya suasana sepi, dia diam. Karena dia malu, dia pun pulang. Nabi panggil, come here. Ta'al, mari. Dia pun datang. Hal ma'aka minal Quran? Kau ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Tidak, dinikahkan Nabi. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Kebetulan dia qori, orangnya baik, amanah. Jangan kau tawarkan dirimu kepada orang yang tak amanah, nanti dibocorkannya di FB kau malu. Yang menawarkan bukan dirimu tapi walimu, bapakmu. Panggilnya anak itu, sini, ya. Kamu baru pulang dari Mesir ya? Iya. Hafal Quran sekian juz ya? Iya. Aku ingin menikahkan. Ataupun bahasanya tidak kasar begitu. Rasanya janganlah kita hanya sekedar antara guru dan murid saja. Aku ingin supaya kau bagian dari keluargaku. Apa jawab anak muda itu? Mohon maaf Pak, ini antrian yang ke-18. Bagaimana cara kita berdakwah terhadap kids zaman now? Apa kids zaman now? Anak-anak muda. Anak-anak muda. Saya insya Allah akan berdakwah nanti kids zaman now di bulan Desember. Tepatnya tidak di sini, di Riau. Yang ngundang saya geng motor. Anak-anak geng motor. Namanya geng motor syariah. Ustadz Somad, ya, kami mau undang Ustadz ceramah. Jadwalku penuh sampai Desember 2018. Tolonglah Pak Ustadz. Tidak bisa. Kami ini anak-anak muda yang hari-hari keluyuran sekarang mau. Kalian anak muda? Ya, I'm coming. Pokoknya kalau anak muda yang ngundang saya datang. Jam berapa Pak Ustadz? Jam 3 malam. Jam 3 malam kumpul kalian di masjid. Kita akan sholat tahajud 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Setelah itu kita akan muhasabah zikir dan doa. Nanti kita akan muhasabah. Ya Allah, kami anak-anak muda yang selama ini nyalip, yang selama ini nggak ngurus STNK, BPKB, pajak,
Yang selama ini nggak mau pakai helm, kalaupun pakai nggak pernah pakai klik. Yang selama ini nipu Pak polisi. Selama ini tobat kau kami. Nanti kita akan sampai subuh, sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, kita akan touring. Wah, Ustaz Somad nanti pakai jaket. Motornya udah ada Pak Ustaz? Belum. Nanti pokoknya minjam tak punya siapa lah. Nanti setelah itu kita touring dari masjid ke lokasi tanah lapang, lalu kemudian makan sarapan bersama anak yatim dan santunan. Begitu caranya. Anak-anak muda tidak bisa diajak pengajian. Anak muda sekalian, judul kita adalah tentang sakaratul maut. Bisa. Pak Ustadz, apa hukumnya bagi pelapor, perebut laki orang? Pelakor, perebut laki orang yang membuat hancurnya rumah tangga orang lain, mau diam-diam oleh laki-laki yang sudah punya istri. Bagaimana perasaanmu kalau engkau yang mengalami seperti itu? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang pada dirimu sendiri. Kalau pipimu dicubit sakit, begitu juga pipi orang. Kalau suamimu dilarikan orang sakit, mengapa kau larikan suami orang? Tapi suaminya salah juga, kenapa dia mau dilarikan orang? Bagaimana hukum gadai barang seperti motor atau HP dipakai sendiri, apakah termasuk riba? Ustadz, pinjam saya duit Ustadz 2 juta. Barang jaminan mana? Ini cincinku berjaminannya. Nanti bayarnya tetap 2 juta. Boleh. Tapi kalau ada bunga, riba. Tak boleh. Kalau tak ada bunga, boleh. Tunggu, belum dibaca. Bagaimana cara menghadapi teman yang suka berdebat terkait maulid dan bid'ah? Tulis di YouTube Somad Maulid, enter, share ke dia nomor. Aku nggak perlu ngomong, nih kau tonton aja nih, sekali aja, nggak usah habis waktu itu. Pokoknya buat terus maulid. Kalau dia capek, kita lanjut. Kalau kita capek, dia lanjut. 9 masjid nanti akan maulid, janji. Maulid sana, maulid sana, maulid sana, maulid sana. Pemerintah Saudi Arabia tahun ini membuat maulid. Allahu Akbar. Waktu yang dibolehkan sholat duha dari jam berapa sampai jam berapa? Sekarang subuh, sekarang maghrib Jakarta jam berapa? 6 kurang 10. Maka sholat duha sudah bisa besok jam 6 subuh. Jam 6 sudah bisa, karena waktunya hampir sama dengan maghrib. Jam 6 besok sudah bisa. Habis waktunya 10 menit menjelang zuhur. Sekarang zuhur jam berapa? Setengah 12. Maka jam 11.20 habis. Dari jam 6 besok sampai jam 11.20. Itu waktu duha. Panjang waktu duha. Tapi afdolnya jam 10. Jam 9, jam 10 afdol. Jangan gara-gara ngajar afdol nggak duha sama sekali. Usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Yang nggak pakai usolli, nggak pakai usolli lillahi ta'ala. Saya menikah dengan pilihan orang tua, tapi hati saya tidak cocok. Dan calon saya ini pilihan almarhum ibu saya. Mohon bantuannya Pak Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Kalau belum nikah, istikharah. Kalau sudah nikah, jaga-jaga aja lah. Witing trisno jalaran suko kulina. Lama-lama bersama, insya Allah akan kau cinta juga. Insya Allah lama-lama. Awalnya nggak suka. Awalnya aku tengok dia jelek Pak Ustadz. Lama-lama agak cantik Pak Ustadz. Lama-lama tak ada yang lebih cantik daripada dia Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ganteng, fitnah. Apa hukum kalau kita membiarkan teman kita berselingkuh sampai berzina? Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Friend, sini, jangan kau berzina. Kalau kau berzina, awas nih. Janganlah pakai kekerasan bro, ngomong, kau jangan berzina. Kau berzina, dilempar batu sampai mati hukumannya, dicambuk 100 kali. Jangan sampai diam saja. Orang yang diam melihat kebatilan, setan akhras, setan bisu. Apa hukum pemimpin dalam perusahaan menzolimi karyawan, membuat peraturan bertentangan dengan hukum ketenaga kerjaan? Wa may yaghlul, siapa yang curang, siapa yang zalim, maka dia akan membawa kezalimannya nanti di akhirat. Ibu punya tukang cuci, upahnya enggak ibu bayar. Bapak punya tukang masak, bapak punya driver, punya karyawan, punya pekerja, bayar gajinya. Kalau tidak, di akhirat kau akan memikul kecurangan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
jangan zolimi orang. Berdosa kepada Allah bisa sholat sunat taubat, tapi dosa sama manusia jangan sekali-sekali. Makanya saya setiap selesai ceramah selalu saya minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kalau ada silap salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi, baru contoh. Masih ada sikit lagi. Apakah dengan melakukan hukuman sesuai syariat Islam, dosa orang yang bersangkutan akan diampuni di dunia? Orang yang mencuri dipotong tangannya, ya, hukum hudud menghapuskan dosa. Makanya ada seorang perempuan, ya Rasulullah, aku sudah berzina, tolong lempar aku pakai batu sampai mati. Lahirkan dulu anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi, ya Rasulullah, anakku sudah lahir, susukan anakmu. Setelah 2 tahun menyusukan anak, dia datang lagi, ya Rasulullah, anakku sudah aku susukan. Lempar batu dia sampai mati. Maka bersih dia menghadap Allah sebersih-bersihnya. Bagaimana menjaga iman yang selalu naik turun? Datang ke masjid 5 waktu. Yazid bertambah, Yanqus berkurang. Kapan iman bertambah? Berkumpul. Sekarang ini iman sedang full, betul? Iman sedang full, maka terus bersama. Ada maulid sana, datang. Maulid sana, datang. Maulid sana, datang. Kalau ada maulid 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, diampunkan Allah semua. Enggak nyindir ya. Bagaimana memilih ustadz yang benar? Mencari ridha Allah. Zaman sekarang membingungkan, saling hujat menghujat. Carilah ustadz yang mengajak kebersamaan dalam Al-Quran dan Sunnah, menghormati perbedaan mazhab. Kunut subuh, yang mau kunut subuh mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali enggak pakai kunut subuh. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, FPI, itu semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu cuman kelompok pengajian, bukan agama baru, ormas. Bagaimana memilih ustadz yang benar? Pak Ustadz, 5 minutes left. Oke, bahasa Inggris. Mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, itu biasanya banyak kemiripan. Cari saja di YouTube, tulis di YouTube Somad LC. Harus ada LC-nya. Saya sudah coba tulis Somad aja, keluar sinetron Bang Somad. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena lidah Abdul Somad, tapi karena ada kiai, ada orang alim, ada habib, ada alim ulama, ada ibu-ibu yang tak pernah makan haram, hatinya tulus mendidik anak-anak menjadi soleh dan solehah. Ada bapak-bapak yang ikhlas mencari makanan halal, tak pernah memberikan anaknya makanan haram. Maka doa ini dikabulkan Allah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La tada' lana dzanban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala 'aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya sembuhkan ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menikah berikan jodoh yang saleh dan salihah ya Allah. Wala ragiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang sedang ujian mencari kerja, maka berikan dia rezeki yang halal ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa fi Rahiqiya wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Allahumma rzuqna ziyarat baitikal atiq. Berikan kami rezeki halal supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang kaya raya, soleh solehah bisa berkunjung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Satukan kami dalam surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, bersama para sahabat, ulama, tabi'in ya Allah. Allahumma atim lana bi husnil khatimah wa la taqim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihi ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti adalah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah